Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin wa minal du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal awliya'i an-nafi'in bil ummatin. Allahumma ya rabbana arzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa jannatan ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita sayangi, sama-sama kita taati, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus jumari yang kudurin sanadi dan semua para ustaz, para kiai, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat istiqomah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di taman surga, bisa berkumpul di majelis ilmu, bisa berkumpul di Baitullah. Pada malam hari ini para hadirin, kula panjenengan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Riyadhul Jannah ini adalah taman surga yang ada di dunia. Sehingga dengan kita sering mengunjungi taman surga yang ada di dunia, maka insya Allah kula panjenengan akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu adalah impian setiap muslim. Kalau panjenengan bakal mengakhiri kehidupan ini. Kalau panjenengan melihat kuburan, itu dulunya semuanya orang yang di dalam kuburan semuanya hidup. Tapi sekarang mereka sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, mereka itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau syukur khotimah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang penting kita berhusnuzon kepada Allah, semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sekarang kita yang masih hidup ini harus memperjuangkan. Orang panjenengan nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang penting kita bakal meninggalkan dunia ini. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan pesan kepada kita. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik, maka lazimkan perbuatan yang baik. Karena Rasulullah berpesan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya HP-an, insya Allah pas HP-an mati. Kalau kebiasaannya nonton televisi, mungkin di depan televisi dia nanti meninggal dunia. Kalau kebiasaannya main bola, mungkin meninggalnya di lapangan. Kalau kebiasaannya nonton konser, meninggalnya ketika konser. Dan memang kalau panjenengan nanti akan meninggal sesuai kebiasaan kita. Sehingga Ibu Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Jadi Abdul Qadir As-Segaf ini adalah ayah dari Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Abdul Qadir As-Segaf itu beliau meninggal dalam keadaan yang luar biasa. Karena memang beliau istiqomah sholat
5 waktu berjamaah, nggak pernah beliau tinggal. Bahkan dalam keadaan sakit pun beliau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Dan kadang ketika musafir itu beliau nggak mau sholat sendiri, karena memang beliau tahu keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah. Karena beliau selalu istiqomah, dan tadi kata Nabi Muhammad, manusia itu akan meninggal sesuai kebiasaannya. Maka Masya Allah, beliau Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf meninggal di hari Jumat. Dia meninggal di hari Jumat itu tanda kalau dia adalah min ahli husnul khotimah. Meninggalnya di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat itu sudah mulia para hadirin. Jadi meninggalnya di hari Jumat pas sholat Jumat. Pas sholat Jumat bukan jadi makmum, beliau meninggalnya pas jadi imam di sujud terakhir. Luar biasa. Jadi semua kemuliaan diborong. Dan ini nggak bisa request. Jadi kita meninggal dunia dalam keadaan apa? Kita yang menentukan mulai saat ini. Maka alhamdulillah orang panjenengan selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk hadir majelis ilmu. Dan ini bukan suatu kebetulan, Allah yang merencanakan. Roland panjenengan yang sudah terbiasa menghadiri majelis ilmu, mungkin panjenengan akan mengatakan, ini kan rutinitas saya. Oh, di situ ada majelis, ya saya hadir. Oh, di sana ada majelis, saya nggak ada kegiatan, ya saya hadir. Mungkin karena panjenengan selalu hadir, akhirnya panjenengan menganggap ini adalah rutinitas. Tapi panjenengan harus yakin, panjenengan nggak bisa sampai ke tempat ini kecuali dengan izin Allah. Berarti Allah menghendaki kepada panjenengan untuk mendapatkan kebaikan. Sesuai hadis Nabi Muhammad, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hamba tersebut untuk paham ilmu agama. Nah, paham ilmu agama ini bukan di mall tempatnya. Dengan pernah ke mall, akhirnya ada toko tulisannya toko majelis ilmu, kan? Tidak pernah. Mendengarkan ilmu bukan di pasar. Di pasar, ya memang kalau panjenengan insya Allah setiap hari ke pasar. Tapi jarang kita di pasar mendengarkan pengajian. Maka alhamdulillah para hadirin doa panjenengan diberikan oleh Allah keistiqomahan, dan sekarang kita duduk di masjid. Ketika kita duduk di masjid, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan lupa niat iktikaf. Maka iktikaf ini adalah ibadah yang cukup dengan niat. Cukup dengan niat kita akan mendapatkan pahala. Misalnya nih, bapak-bapak itu ngantuk, daripada tidur di rumah gak dapat pahala kan. Kemudian karena rumah panjenengan dekat masjid, ya tidurnya jenengan di masjid. Tapi sebelum tidur jenengan niat iktikaf. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah. Iktikaf mikirnya baca Al-Quran, sholat terus, sholat sunnah, ternyata tidur. Apakah dapat pahala? Mulai dia tidur sampai bangun, Allah akan mencatat dia beribadah kepada Allah. Luar biasa. Maka mungkin takbir masjid membuka masjid ini untuk orang-orang yang mau tidur. Nah ini keutamaan membaca Maqadiku niat iktikaf. Maka jangan lupa untuk niat iktikaf. Bahkan di samping ketika kita niat iktikaf itu mendapatkan pahala, malaikat akan memintakan ampun untuk Allah, kepada Allah untuk dosa kita. Jadi malaikat itu akan yastaghfir lana, memintakan ampun untuk kita para hadirin selama kita di masjid. Tapi harus syarat ini terpenuhi, yaitu orang panjenengan niat iktikaf. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Bahasa Jawa gitu, nopo-nopo, Allah paham. Kemudian yang kedua, jangan berbicara urusan dunia di masjid. Itu bahaya. Urusan dunia jangan dibicarakan di masjid. Misalnya panjenengan ketemu dengan teman lama, kok dia itu dulunya buka warung. Panjenengan pengen tahu sekarang ini masih buka warung atau enggak, ditunda nanti setelah keluar dari masjid.
Jangan ngomongin urusan dunia di masjid. Kita ketemu teman, kenapa orang masih rame ya, jangan. Maka urusan dunia ditunda. Karena kalau kita berbicara urusan dunia di masjid, para hadirin, disebutkan oleh Rasulullah, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Jadi berbicara urusan dunia di masjid itu menghapus pahala. Kan eman orang banyak dengan capek nyari pahala, bahkan kadang kita itu sholat atau baca Al-Quran sampai sakit, ibadah sampai sakit, pahalanya dihapus hanya gara-gara ngomong urusan dunia di masjid. Kan eman. Maka urusan dunia ditunda dulu. Kalau mau berbicara nopo di masjid adalah urusan akhirat, itu nggak apa-apa. Nah, maka kalau kita berbicara urusan dunia di masjid itu menghapus pahala kita. Dan kemudian ketika kita berbicara urusan dunia di masjid, maka apa? Nopo dunia kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bisnisnya nanti bisa gagal, usahanya nanti bisa macet, ya karena diomongin di masjid para hadirin. Maka ini yang perlu diperhatikan. Semoga dengan kita istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, apapun yang kita inginkan dari urusan dunia semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan umur kita sehat walafiat wa fi taatillah, dan insyaallah dengan nanti pada waktunya kita meninggal dalam keadaan muslim amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Maka bunyi hadisnya itu begitu luar biasa karena memang menyebutkan rukun Islam. Rukun itu ibarat tiang. Kulo lan panjenengan, kenapa kok nyaman berada di masjid ini? Karena panjenengan melihat masjid ini ada tiang-tiangnya. Tiangnya itu sebelah saya di pertawan dan 6 ini yang wadah mereka. Nah, kenapa panjenengan nyaman berada di masjid ini? Karena masjidnya ada tiangnya. Insya Allah bangunan ini kokoh. Tapi coba, misalnya masjid ini nggak ada tiangnya, kemudian panjenengan melihat tembok mungkin sudah pada retak parah, apakah panjenengan sekarang nyaman duduk di sini? Tentunya panjenengan nggak nyaman, takut apa? Takut tiba-tiba masjid ini roboh, runtuh, sehingga orang panjenengan akan meninggal dunia. Maka rukun Islam itu diibaratkan seperti tiang pada bangunan. Sehingga kalau rukun Islam ini kita jaga dengan baik para hadirin, maka insya Allah kelolaan panjenengan akan memiliki keimanan yang kuat. Gak bakal terpengaruh dengan fitnah akhir zaman yang sekarang itu begitu luar biasa. Sekarang kan ada orang bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama air, bisa ngomong sama jin setan, bisa ngomong sama malaikat. Maka ini adalah fitnah yang dihadirkan oleh Allah. Dan orang-orang seperti itu pasti akan ada sampai hari kiamat. Tapi coba, yang ikut itu loh. Kenapa kok mereka bisa percaya? Bahkan sampai ada yang nangis. Kan itu salah satu kuburan siapa didatangi, ngobrol sama orang yang ada dalam kubur. Kemudian ahli warisnya karena keluarga dekat, karena sudah diajak bicara, diwakilkan, senang, nangis, berterima kasih. Maka yang percaya itu berarti keimanannya rapuh. Jika para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di pertemuan yang lalu kita membahas terkait rukun Islam. Dan tentunya para hadirin, untuk memperkuat rukun Islam itu bukan hanya dengan hafalan. Kalau hafal, insya Allah kalau panjenengan mulai kecil sudah hafal. Rukun Islam ada 5. Tapi ternyata rukun Islam itu bukan hanya hafalan. Kalau panjenengan harus mempraktekkan rukun Islam itu dengan istiqomah. Bahkan kalau kita ingin apapun yang kita amalkan dari rukun Islam itu diterima oleh Allah, maka harus dengan adanya ilmu.
ibadah saja itu nggak cukup. Karena kalau kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, bisa jadi nanti ibadah kita itu salah orangnya. Makanya ada satu orang, dia terbiasa hanya pakai gamis, pakai surban, pakai peci, bahkan imamahnya itu tebel, tapi nggak punya ilmu. Suatu saat dia datang ke satu kampung, di kampung tersebut ada orang meninggal dunia. Maka ketika dia datang ke situ, ternyata nopo niku ahli warisnya nggak ada yang bisa memandikan mayit. Maka karena dia ini orang yang pakai gamis, pokoknya berpakaian kiai lewat situ disuruh, kiai, alhamdulillah panjenengan kok lewat sini. Ini kami memiliki keluarga meninggal dunia, kami nggak ada yang bisa memandikan mayit. Ayo panjenengan minta tolong. Ayo kami minta tolong kepada panjenengan untuk memandikan keluarga saya yang meninggal. Masya Allah. Nah pada waktu itu dimandikan di pinggir sungai, pinggir sungai. Nah karena dia ini hanya pakaian, ilmu nggak punya, disuruh memandikan mayit, mau bilang nggak tahu, nggak bisa kan malu, terus sih. Karena pakaiannya sudah seperti itu. Akhirnya mau nggak mau dia bilang ya saya bisa. Dia pergi ke tempat pemandiannya mayit itu, semua keluarganya disuruh keluar, biar dia ada yang mandikan. Sebenarnya dia nggak bisa, karena dia ngelihat si mayit gimana cara mandiin mayit, cuma dilihat. Akhirnya dimandikan dengan caranya dia nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba mayitnya itu karena kebanyakan air, akhirnya mayitnya jatuh ke sungai. Jadi diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu terjadi. Mayitnya jatuh ke sungai dan sungainya itu bukan air yang tenang, tapi airnya itu deras. Jatuh ke sungai langsung dibawa air. Masya Allah. Akhirnya dia cari cara, ini mayitnya jatuh ke sungai. Nanti keluarga bilang apa ke saya? Nanti saya dimarahin sama keluarga. Kemudian dia keluar membawa berita bohong. Dia keluar dari tempat yang dimana mayit itu dimandikan. Dia keluar dari situ dalam keadaan pura-pura nangis gitu. Ditanya, kenapa kamu kok menangis wahai kiai? Ketahuilah Bapak Ibu, keluarga panjenengan yang meninggal tadi itu adalah walinya Allah. Dia itu adalah walinya Allah. Tadi ketika saya mau mandikan jenazahnya, diambil alih oleh malaikat. Nah, ini kan berarti mulai zaman dulu sudah ada orang kayak gini. Jadi ketika saya mau memandikan, jenazahnya diambil alih oleh malaikat. Terus sekarang jenazahnya kemana? Dibawa ke langit. Luar biasa. Dan keluarganya percaya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu agama itu sangat penting. Maka kalau panjenengan kalau ingin menjadi orang yang baik harus punya ilmu agama. Kalau kita ingin punya anak yang baik, dia harus dibekali ilmu agama. Kalau kita ingin punya keluarga yang baik, mereka itu harus paham agama. Karena menuntut ilmu itu hukumnya bukan fardu kifayah. Fardu kifayah selama sudah ada orang yang melakukannya, yang lain gugur. Tapi ternyata menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Siapapun yang merasa muslim, dia wajib untuk menuntut yang namanya ilmu agama. Bahkan dikisahkan ada satu orang yang bodoh, nggak tahu ilmu agama juga. Pada waktu itu masih ceritanya hampir mirip. Waktu itu ada mayit dibawa ke masjid. Nah kemudian dia sudah berpakaian rapi layaknya seorang kiai, tapi nggak punya ilmu. Maka pada waktu itu mau diadakan sholat jenazah, ternyata yang biasa jadi imam itu nggak hadir orangnya. Akhirnya melihat kok ada orang pakai gamis, suruh maju. Pak, jenengan jadi imam. Wah, sudah terlanjur pakai pakaian seperti ini, mau bilang nggak bisa kan maju. Nah, sholat jenazah dia takbir ya sama 4 kali, tapi ditambah ruku, iktidal, sujud, mungkin ya namanya makmum ikut.
Setelah sholat selesai ditanya, biasanya sholat jenazah cuma 4 takbir, kenapa kok ditambah rukuk sujud? Dengan kebodohannya dia menjawab, mayit ini banyak dosa. Mayit ini banyak dosa, gak cukup cuma 4 takbir, harus ditambah rukuk sujud agar semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang hadir juga gak paham ilmu agama, oh gitu, masya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga fitnah itu akan selalu ada, bahkan akan selalu Allah hadirkan. Maka manusia ini kenapa kok harus menuntut ilmu agama? Agar ketika ada orang aneh seperti itu, kalau panjenengan tidak ikut para hadirin. Mungkin kalau panjenengan yang hidupnya itu sudah lama, kalau panjenengan mungkin umurnya sudah di atas 30 tahun, ada memang anak-anak kecil. Ingat dulu lagi ngetren nabi palsu. Jadi ada juga dulu perempuan yang ngaku malaikat Jibril. Masya Allah dapat wahyu di Bogor. Luar biasa. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Tuhan. Luar biasa. Tapi yang hebat itu polisi Indonesia. Karena nabi ditangkap, malaikat ditangkap, Tuhan pun ditangkap. Luar biasa polisi Indonesia. Tidak ada polisi seperti di Indonesia, tidak ada. Hebat semua. Bukan hanya maling yang ditangkap, nabi ditangkap. Dan ada yang ngaku nabi, ngaku malaikat, atau ngaku Tuhan sekalipun akan selalu ada sampai kapanpun. Nah yang aneh itu yang ikut. Kok bisa ada yang ikut? Nah yang ikut itu adalah dipastikan keimanannya rapuh. Karena memang jauhnya mereka dari ilmu agama. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo kita mengamalkan rukun Islam itu dengan baik dan benar. Caranya dengan selalu menghadiri majlis ilmu. Dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW, itu perlu adanya sahabat. Karena kita ini kan hidup gak sendirian. Kita ini kan makhluk sosial. Manusia itu hidup bersama-sama. Bahkan kalau panjenengan pasti punya keluarga. Terus coba ibu-ibu di sini angkat tangannya gak punya keluarga siapa? Gak ada. Semuanya punya keluarga. Maka kita ini hidup bersama-sama. Maka ada beberapa kriteria teman yang harus kita tinggal para hadirin. Jadi kita itu jangan sampai bersahabat dengan 5 orang ini. Karena dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya itu malas, pasti dia akan malas. Kalau temannya itu ahli maksiat, pasti dia akan ikut maksiat. Kalau temannya itu misalnya nyolong, suatu saat dia juga ikut nyolong. Kalau temannya itu misalnya ketagihan judi online, dia juga akan ikut para hadirin. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi 5 macam orang di bawah ini. Sehingga kita mencari teman sebaliknya. Apa itu teman-teman yang harus ditinggalkan? Yang pertama adalah orang bodoh. Yang pertama adalah orang yang bodoh. Maka kita sebagai seorang muslim memilih teman itu bukan sombong para hadirin. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah orang itu kalau teman itu milih-milih gak mau berteman dengan saya, temenan sama itu aja. Enggak. Kita memilih teman itu adalah mengamalkan syariatnya Allah, mengamalkan syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak ibu kan pasti khawatir kalau misalnya jenengan punya anak panjenengan itu bergaul dengan teman-teman yang gak baik. Khawatir apa betul? Khawatir. Misalnya anak panjenengan berkumpul dengan teman-teman yang suka mabuk, misalnya dia pun gak mabuk, jenengan tetap khawatir.
Bisa jadi suatu saat dia akan katut dulu kan? Oke. Suatu saat dia akan ikut. Oke. Dan juga misalnya anak panjenengan berteman dengan orang-orang yang suka narkoba. Suatu saat sengaja atau tidak disengaja dia pasti akan mengkonsumsi narkoba tersebut. Itu pasti. Maka ternyata memilih teman itu adalah kita mengamalkan syariat Allah, mengamalkan syariat yang baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga 5 yang ada di bawah ini harus kita jauhi. Nah, tadi yang pertama adalah orang yang bodoh. Yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh dalam ilmu agama. Jadi kalau kita melihat dia itu malas menghadiri majelis ilmu, jarang ngaji, itu lebih baik kita jangan berkawan dengan dia. Karena kalau kita berkawan dengan dia para hadirin, maka nanti kita akan terpengaruh. Karena tentunya orang bodoh itu dia nggak paham harus berbuat apa. Dia mau melakukan sholat juga pasti malas karena dia nggak tahu keutamaan sholat. Dia mungkin juga akan durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia bodoh, nggak paham ilmu agama. Sehingga kalau kita ingin berteman dengan orang bodoh itu dengan satu syarat. Apa? Syaratnya ingin berdakwah. Jadi kalau kita misalnya menemukan kok ada teman-teman kita itu bodoh, nggak paham ilmu agama, boleh nggak kita berkawan dengan dia? Jawabannya boleh. Dengan syarat kita itu akan mengajari mereka ilmu agama. Nah itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau hanya berkawan, hanya ikut-ikutan ngobrol, nggak membahas ilmu agama, bahkan nggak punya niat untuk mengajari mereka ilmu agama, lebih baik jangan. Suatu saat kita akan terpengaruh. Misalnya ibu-ibu, ibu-ibu kan alhamdulillah sudah pakai kerudung. Misalnya panjenengan memilih berkawan dengan kawan yang bodoh, yang mana mereka mungkin tak paham ilmu agama sehingga mereka itu buka kerudung semua. Misalnya teman panjenengan ada 4 yang nggak pakai kerudung karena orang bodoh. Dengan duduk bersama mereka. Awalnya mungkin panjenengan masih pakai kerudung, tapi suatu saat karena seringnya berkumpul, mereka membahas rambut. Wah, rambut saya ini loh bagus karena saya setiap minggu itu ke salon. Oh ya, kalau saya ini pinginnya itu bisa merah. Oh, pokoknya bahas rambut. Panjenengan kan terdiam kaku. Gak bisa bahas rambut karena rambut panjenengan kan disimpan. Alhamdulillah. Suatu saat kayaknya mereka itu yang buka kerudung kok kayaknya enjoy semuanya. Gak ada yang sumpah. Kok kayaknya saya ini pakai kerudung kok dikekang gitu. Akhirnya suatu saat panjenengan keluar rumah sudah nggak pakai kerudung. Kenapa? Pengaruh teman. Sehingga ini, jadi kalau kita itu ingin tetap mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya, ayo kita hanya berkawan dengan ahli majelis. Cari teman yang mana dia itu rajin menghadiri majelis ilmu, dikit-dikit ngajak ke majelis ilmu, dikit-dikit mengajak untuk membahas ilmu dengan berkawan dengan dia. Maka dengan kita duduk dengan dia, keimanan bertambah, kemudian ketakwaan kepada Allah semakin kuat, kemudian dengan akan mudah beribadah. Karena memang dia adalah ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu agama. Tapi sekali lagi kita kan diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Tentunya kalau kita hanya berkawan dengan orang-orang yang punya ilmu kan berarti kita berada di zona nyaman di para hadirin. Terus gitu? Kita berada di zona nyaman. Kita nggak berdakwah berarti. Sehingga sesekali mungkin dengan berkumpul dengan mereka dengan niat yang baik. Niatnya apa? Ingin mengajari mereka ilmu agama. Karena tentunya banyak orang yang berada di tempat karaoke misalnya, berada di tempat diskotik misalnya, itu bukan mereka memang menentang Allah, bukan. Tapi
Tapi kalau memang mereka bodoh, nggak tahu, biasanya seperti itu. Dan jarang ada ustadz masuk ke situ, benar sih? Jarang ada ustadz itu ada pengajian rutin di diskotik misalnya. Terus pengajian rutin di tempat karaokean, jarang. Dan juga siapa yang mau dengerin di situ? Maka mungkin panjenengan, kalau panjenengan punya teman yang seperti itu, dia belum bisa menjalankan syariat dengan baik, ya ayo kita tolong. Dan tentunya memang berdakwah itu ya langkah yang paling pertama yaitu dengan hati. Doakan mereka agar mereka itu mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kalau langsung kita nasihati pasti dia marah. Coba panjenengan misalnya lewat di perkumpulan orang-orang yang sedang mabuk dan di kanan kiri mereka itu masih ada botol minuman keras misalnya. Panjenengan langsung datang ke hadapan mereka, kemudian langsung ceramah di hadapan mereka, apa yang panjenengan dapatkan? Langsung botol itu ada di kepala panjenengan, langsung marah mereka. Gak mungkin kita langsung datang ke depan orang-orang yang mabuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang sekarang masih terlaknat misalnya, marah nih. Tiba-tiba botol itu langsung dilempar ke panjenengan. Tapi sekali lagi para hadirin, kita boleh, bahkan harus menjadi orang baik, tapi jangan baik sendiri. Ajak mereka yang belum baik untuk mendapatkan kebaikannya tadi itu. Pertama dengan didoakan. Jadi yang pertama, jauhi orang yang bodoh, jangan berteman dengan mereka. Kalau panjenengan ingin berteman dengan mereka harus dengan niat. Niatnya nopo? Ingin mengajari mereka ilmu agama. Cuma diprioritaskan perkumpulan panjenengan itu dengan orang-orang ahli majelis seperti ini. Itu insya Allah aman. Nah sesekali ketika ingin datang kepada mereka, harus ada niat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua jangan berteman dengan orang yang fasik. Fasik itu nopo? Malas melakukan ketaatan, rajin melakukan kemaksiatan. Dan itu adalah orang yang fasik. Jadi dia ini kalau bicara ketaatan dia ini nggak mau. Dia itu rajin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah orang ini ada? Ada. Mulai zaman Nabi Muhammad itu sudah ada orang yang seperti ini, orang fasik itu sudah ada. Nah sehingga kalau kita melihat dia ini fasik, lebih baik kita jangan berteman dengan dia. Dan jangan dijadikan mantu jenengan, jangan. Dan Bapak Ibu punya anak putri, punya anak perempuan. Maka panjenengan sebelum punya mantu itu harus cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu sudah memberikan kriteria mantu yang baik. Apa itu? Fadfar bidzatiddin taribat yada. Jadi Bapak Ibu harus melihat agamanya dulu seperti apa. Misalnya ada anak putra datang kepada panjenengan, Pak Bu, dia bilang gini, kedatangan saya ke sini ingin melamar anak panjenengan. Tanya aja, awakmu nang subuh jam piro? Tanya. Kalau dia bilang bangun jam 7 langsung usir. Kalau sholat aja nggak dijaga, apalagi anak panjenengan kan ngoten. Maka ternyata agama itu menjadi barometer utama untuk memilih mantu. Nah sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kalau kita punya mantu yang mana dia itu paham ilmu agama, seandainya dia mantu jenengan itu sayang kepada anak jenengan, dia akan menjaganya dengan baik. Dia akan melindunginya seakan-akan itu adalah titipan Allah yang terbaik yang dihadirkan untuknya.
Tapi kalau dia nggak cinta, dia nggak bakalan dolim karena memang yang dia nikahi itu adalah titipan Allah. Kalau dia dolim nanti dia juga dimurkai Allah dan dia nggak berani. Tapi kalau kita memilih mantu yang nggak paham ilmu agama, alhamdulillah dia akan selalu mendolimi anak panjenengan. Nah ini fasik itu berbahaya. Maka kalau kita melihat ada orang fasik, jangan kita jadikan teman kita. Jadi ciri-ciri yang paling utama dari orang fasik adalah malas melakukan ketaatan, dan dia rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi sekali lagi, boleh nggak kita berteman dengan mereka? Boleh. Nah niatnya tentunya untuk berdakwah. Tapi kalau nggak ada niat itu nggak boleh. Rasulullah itu berkumpul dengan siapapun. Setiap hari Rasulullah itu berkumpul dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah imamnya orang fasik. Abu Jahal. Kemudian Rasulullah setiap hari berteman dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Juga imamnya orang fasik. Tapi Rasulullah berkumpul dengan mereka itu niatnya berdakwah. Bahkan karena Abu Jahal ini sering didakwai oleh Rasulullah, Abu Lahab ini sering didakwai oleh Rasulullah, Abu Lahab dan Abu Jahal itu sampai hafal Al-Quran. Kalau panjenengan ini kan mulai lahir sudah Islam ya. Tapi kita belum hafal Al-Quran, kalah sama Abu Jahal. Nah dalam hal ini Abu Jahal lebih baik karena dia hafal Al-Quran, bahkan bukan hanya hafal, lancar lagi. Abu Jahal, Abu Lahab hafal Al-Quran, bahkan alim, sangat paham ilmu agama. Tapi karena memang dia itu hatinya ditutup oleh Allah, ini dikatakan summun bukmun umyun wahum la yarji'un. Jadi hatinya sudah ditutup oleh Allah, meskipun dikasih ilmu agama oleh Nabi Muhammad, padahal mereka tidak mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka dapat nasib yang buruk. Nah nasib buruk itu yang dikhawatirkan oleh setiap muslim. Jadi kalau kita mendapatkan nasib buruk, para hadirin, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini beliau sampai pingsan. Dan memang orang-orang dulu itu karena memang keimanannya begitu kuat luar biasa, kadang mendengarkan Al-Quran itu sampai meninggal dunia. Ada satu kiai, kita mendengar kisah ini dari guru saya. Jadi satu kiai ini sangat takut dengan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini memang artinya begitu luar biasa, sangat menyeramkan. Maka waktu itu sholat maghrib. Nah yang mengimami kiai ini bukan imam yang biasanya. Jadi ada orang lain. Kiainya bilang, awakmu ngimami aku, ojo surat Al-Qari'ah, aku gak kuat. Siap ya. Akhirnya dia sholat Allahu Akbar. Namanya sholat lupa. Rakaat pertama baca surat Al-Qari'ah. Baca surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah belum selesai, kiai dibilang jatuh. Namanya sholat tetap dilanjutkan. Setelah salam, ternyata dilihat kiainya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia karena saking takutnya dengan surat Al-Qari'ah. Tapi lucunya karena santri ini merasa bersalah, kemudian juga dia sudah disuruh jangan baca surat Al-Qari'ah, malah baca surat Al-Qari'ah, dia kepikiran terus. Kepikiran, dia tidur. Ketika dia tidur dia mimpi kiainya. Mimpi kiainya ini berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia datangi ketika sang santri ini mau salaman, ditampel, awakmu kemarin jangan baca surat Al-Qari'ah, kok sekarang malah baca. Ini saya mati, tapi ya alhamdulillah berkatnya kamu saya mati dalam keadaan sholat. Dan saya sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara santrinya meninggal dalam
apa itu keadaan sholat. Nah ini meninggal dalam keadaan sholat ternyata makomnya luar biasa. Maka betul yang disampaikan Nabi Muhammad, siapapun yang meninggalkan sholat subuh, ini belum sholat yang lain nih. Siapapun yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja tentunya, memang malas melaksanakan sholat subuh sekali aja, maka dia akan masuk neraka selama 3000 tahun. Ya Allah, luar biasa. Satu harinya seperti 1000 tahun. Jadi kalau meninggalkan sholat subuh 2 kali, 6000 tahun di neraka. 3 kali 9000 tahun. Maka ternyata sholat itu kalau kita laksanakan pahalanya besar, kita tinggalkan dosanya begitu besar, luar biasa. Nah kita kembali ke pembahasan tadi. Yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang fasik. Yang ketiga adalah teman yang harus kita jauhi adalah teman yang cepat marah. Nah, maka kalau kita berteman dengan dia, kita akan capek tentunya memahamkan dia sesuatu. Karena tentunya orang kalau cepat marah akan cepat salah paham. Makanya pesan Rasulullah kepada salah satu sahabat, ada satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Terus apalagi wahai Rasul? La taghdab, jangan marah. Karena dia dinasihati cuma jangan marah, malah tambah marah. Terus apa lagi? Ya sudah, jangan marah, kata Rasulullah. Oke. Jadi Rasulullah sampai menyampaikan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Karena dikatakan innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari syaitonir rajim. Maka kalau tiba-tiba kita itu marah, emosi, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, jangan ngumpul dengan orang dulu. Kenapa? Karena kalau kita itu berkumpul dengan manusia dalam keadaan marah, kita ini sudah dipancing oleh setan. Ketika kita sedang marah, berkumpul dengan satu teman misalnya, teman kita itu mungkin punya niat baik, mungkin ngomong apa, ya akhirnya kita tersinggung. Kenapa? Karena kita sedang marah. Kamu gini ya. Akhirnya teman kita kan awalnya nggak marah, tapi gara-gara gitu akhirnya juga marah. Akhirnya terus debat, tengkar. Nah kalau sudah tengkar, akhirnya sampai mungkin saling memukul, ada yang mati, setan tertahan. Sehingga orang-orang yang tawuran misalnya, kita melihat misalnya ada remaja itu sedang tawuran, anak-anak muda sedang tawuran, itu mereka dalam keadaan marah atau sabar berarti? Marah. Adakah orang tawuran itu dalam keadaan sabar? Tidak ada. Semuanya sedang emosi. Dan mereka semuanya itu sudah kena noponiku pancingan syaitan dan jin. Makanya kata Rasulullah, kalau kita sedang marah, maka kita diperintahkan untuk berwudu. Okay. Ibu-ibu misalnya ketika sedang marah, mungkin jangan ketemu anak dulu. Mungkin kalau anaknya dengan mendekat, okay, ibu bilang gini, nah ayo ke sana dulu. Ibu hatinya sedang gak enak. Karena takut nanti ketika sedang marah, mungkin anak itu kayak ganggu aja, akhirnya ngomong yang sesuatu yang gak baik. Dan itu dianggap doa oleh Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Okay. Maka kalau kita sedang marah, sedang emosi, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Setelah wudu kok masih marah, dengan sholat yang lama. Janganlah berulang dengan itu batalin sholat tersebut kecuali marahnya sudah hilang. Maksudnya itu kalau masih marah nih baca Fatihah, kan pasti baca Fatihah dulu bersih. Setelah itu kok masih marah nih baca surat Al-Ikhlas sekali, kok masih marah nih baca surat Al-Ikhlas terus. Sholat yang panjang.
2 rakaat. Jadi kalau sudah marahnya reda baru keluar dari sholat, itu insya Allah aman. Karena kadang nopo niku kalau marah ini kita biarkan terus muter-muter di hati kita nih, nggak kita usahakan agar emosi marah ini hilang. Nanti apa? Pasti nanti ketika marah itu reda hilang, kita akan nyesel. Kita akan nyesel setelah kita mungkin marahnya hilang, emosinya reda, padahal kita sebelumnya melakukan ini, itu nanti menyesal pada akhirnya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka ketika marah itu jarang mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, dia ini sebenarnya emosi sesaat, marah. Tapi ketika dia marah, nggak mengamalkan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia ketemu dengan istrinya, nggak tahu salah paham apa, akhirnya tambah emosi dan dia nggak kuat, akhirnya kamu tak cerai 3. Langsung bilang gitu, kamu tak cerai 3. Setelah itu kaget dia ngomong seperti itu. Cerai itu kan ngomong cerai sengaja nggak sengaja kan jatuh. Akhirnya setelah itu dia menyesal. Saya tepuk tangan. Akhirnya dia kehilangan istrinya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi lain tadi kan kita kalau sedang marah, emosi, kita ambil wudu. Setelah ambil wudu kok masih marah, sholat 2 rakaat yang lama. Nah setelah sholat kok masih marah, maka panjenengan sudah masuk kamar menyendiri sudah, sampai emosi dengan bilang mungkin tidur atau gimana, agar nggak nyesel. Orang itu mukulin anaknya, apakah dalam keadaan sabar? Enggak, saya iseng kok mukulin anaknya. Nggak ada, pasti dalam keadaan marah. Nah sehingga orang-orang dulu ketika marahin anak, ternyata hatinya itu nggak marah orang. Hatinya itu ternyata sabar, cuma pura-pura marah aja. Agar apa? Agar orang tuanya itu benar-benar ditakuti. Jadi ya sabar boleh, karena memang sabar dalam mendidik anak itu ya kewajiban. Cuma kalau kita nggak tegas di hadapan anak, bisa-bisa anak nanti akan meremehkan kita sebagai orang tua. Nah ini yang ketiga. Jadi orang panjenengan kalau ingin berkawan, cari kawan yang sabar. Apalagi yang belum menikah. Ciri-ciri laki-laki yang soleh, primus, pria muka soleh, itu sabar. Sabar. Kalau sudah nopo anak putri panjenengan dapat laki-laki yang sabar, sudah hidupnya enak. Sabar dia. Mendidik anak panjenengan sabar, dengan kekurangannya sabar, nggak bakal dia itu marah. Kemudian yang keempat adalah jauhi teman yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kita jangan sampai berkawan dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Karena kalau ada anak durhaka kepada orang tua, berarti anak ini sedang dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mendekat dengan dia. Takutnya ketika kita dekat dengan dia, azab Allah turun. Dan ingat, azab Allah itu bukan hanya mungkin dengan kita ngumpul dengan anak yang durhaka sama orang tua, tiba-tiba kita kena tsunami, bukan. Atau mungkin tiba-tiba gempa akhirnya kita meninggal di situ karena runtuhan bangunan, bukan. Nah kalau kita terbiasa berkumpul dengan teman yang gak baik, takut Allah itu akhirnya murka kepada kita, kemudian kita itu akan dijadikan oleh Allah orang yang seperti dia, berhati. Jadi kita berkawan dengan anak yang durhaka sama orang tua. Mungkin awalnya
kita adalah anak yang bakti. Tapi karena kita kumpul dengan mereka, suatu saat noponiku kita akan durhaka seperti dia hati. Maka hati-hati. Apalagi kita sebagai anak jangan sampai durhaka kepada ibu. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka jangan sampai ibu itu marah kepada kita, ibu itu mangkel kepada kita, jangan sampai. Karena kalau kita ingin mendapatkan nopon itu surganya Allah, ibu harus ridho kepada kita. Dan masya Allah para hadirin, durhaka kepada orang tua itu akan mengakibatkan kepada sang anak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang itu meninggalnya su'ul khotimah, bisa jadi dia memang durhaka kepada orang tuanya. Maka hati-hati. Jadi kalau panjenengan yang masih memiliki ayah ibu, pastikan mereka itu ridho kepada kita. Dan kalau kita sudah misalnya kita punya orang tua itu sudah meninggalkan kita, ayo kapan kita terakhir ziarah ke kuburannya? Ayo kita datang, kita rawat kuburannya. Kadang kalau panjenengan deh, orang tua meninggal dikubur sudah, kuburannya nggak pernah kita datangi. Kadang sampai lupa, ini bahaya. Nah, dikubur di pemakaman umum nih. Kalau bayangkan karena jarang ke situ, dia kuburannya dikubur. Nah, ini mau bilang dari, tapi jarang ziarah ke situ. Kalau bisa setiap minggu kita ziarah. Jadi kalau dekat, tapi kalau jauh, di setiap minggu kita bacakan tahlil. Dan kalau doa kita bacakan setiap hari. Nah, kita melihat kuburan yang misalnya sudah mulai rusak atau rumput misalnya sudah mulai memanjang, kita rapikan, okay. Kemudian kita sirami bunga kembali. Nah, insya Allah ini adalah amaliyah nopoliku dari ulama dulu sampai saat ini. Kalau sekarang ada yang membid'ahkan, ya berarti dia memang adalah aliran yang nggak benar orangnya. Kalau kita itu datang untuk ke kuburan bukan minta sama orang yang mati, benar sih? Kita ziarah kepada wali, bukan minta kepada Sunan Ampel, bukan minta kepada wali-wali Allah yang kita datangi itu, bukan. Tapi kita adalah tawasul. Dengan kita berdoa membawa nama besar mereka, maka insya Allah setelah panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kuburan wali, kuburan kita itu nggak tahu ini kuburan wali atau bukan, tapi kita husnudzon yang meninggal itu adalah wali, kita tawasul dengan dia, doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka diceritakan di daerah Hadramut sana itu ada satu orang punya keledai. Keledainya itu mati. Nah, ketika keledainya mati dikubur di tengah hutan. Jadi di tengah hutan itu ada satu kuburan sendiri, tidak ada kuburan yang lain. Dan orang yang punya keledai ini karena saking sayangnya dengan keledainya dikubur seperti kuburan manusia, ada dua nisannya ngoten. Maka orang-orang itu pada mendatangi kuburan itu, pasti itu kuburan wali. Buktinya ada di hutan terus cuma sendirian. Pasti dia ingin dikubur di situ agar orang-orang itu tidak ada yang ziarah sama dia. Jadi sekarang kita tahu, akhirnya mereka pada ziarah. Qabul hajat coba. Ya Allah, berkahnya orang wali ini, ya Allah, kabulkan hajat saya ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya yang punya keledai heran, desanya diziarahi banyak orang ini. Ketika semakin banyak, akhirnya orang yang punya keledai datang mendatangi mereka. Pak, jangan ngapain di sini? Ya, kami ziarah. Ziarah kemana? Ini kuburan wali. Enggak, ini kuburan keledai saya. Luar biasa. Gak mungkin kalau ini keledai. Mau saya doa
melewati orang wali ini, doa saya dikabulkan oleh Allah. Gak mungkin kalau ini keledai. Ya sudah, kalau gak percaya, ayo kita gali. Digali betul tulang keledai. Nah ini kuburan keledai yang kita husnudzon dia adalah seorang wali. Kita bawa nama besar tersebut kepada Allah. Allah kabulkan hajat kita. Terus bagaimana kalau kita itu ziarah ke Nongkon itu ke Wali Songo, okay? Tapi ternyata wali yang paling besar, kekasihnya Allah yang paling utama dihadirkan oleh Allah di rumah kita. Siapa dia? Ibu kita sendiri. Okay? Bahkan Rasulullah bersabda, ada satu orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husnis suhbah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan saya? Maksudnya, nobaniku, siapa yang harus saya hormati terlebih dahulu? Kemudian Rasulullah bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Ini ternyata ibu disebut sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Maka hati-hati para hadirin. Jadi kalau kita itu mau berkawan, pilih teman, ya. Jangan berteman dengan orang yang durhaka sama orang tua. Dan ini rambu-rambu juga untuk bapak ibu yang sedang mencari mantu. Ya. Jadi kalau calon mantunya dengan kasar sama ibunya, gak baik sama ayahnya, jangan diambil mantu. Bahaya. Jadi dengan mengundang setan masuk rumah jenengan. Oke, bahaya. Itu menjadi barometer utama. Terus yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, jangan berkawan dengan orang kafir, oke, atau aliran sesat. Jangan. Ya, kecuali kita ingin berdakwah. Tapi takutnya kalau nggak kuat atau malah terpengaruh, lebih baik ya jangan. Kalau sering berkawan dengan orang kafir, suatu saat dia akan mengatakan ternyata semua agama itu sama. Dia mengajarkan kebaikan kepada saya. Jadi nggak bolehlah kita mengatakan kalau Islam itu agama yang benar, yang lainnya salah. Nggak boleh, mereka juga baik. Nah ini efek dari kita berteman dengan orang kafir. Dan juga kita jangan berkawan dengan aliran sesat. Suatu saat kita akan terpengaruh oleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kita tutup dengan satu kisah yang begitu luar biasa. Jadi ada satu hamba Allah. Satu hamba Allah ini sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Dia punya ilmu agama. Nah, dia ini berpikir, sekarang kan dakwah di masjid itu sudah banyak, ustaz yang dakwah di masjid, di majelis ilmu juga sudah banyak. Saya tak cari cara lain lah. Saya akan dakwah ke orang-orang kafir dan saya akan dakwah ke aliran sesat. Oke. Dengan ilmunya, padahal dia punya ilmu dan dia punya niat ingin memperbaiki mereka. Niatnya dia dakwah ke orang kafir agar orang kafir ini masuk Islam. Atau dakwah mungkin ke orang-orang yang masuk aliran sesat agar dia itu agar mereka juga kembali. Tapi karena Mongkon itu dia terus berkawan dengan mereka, bukan mempengaruhi mereka, tapi pada akhirnya dia itu mengatakan semua agama sama dan dia menjadi ketua aliran sesat. Wah, luar biasa ya. Padahal niatnya awalnya baik. Dakwah ke orang-orang kafir, dakwah ke aliran sesat. Pada akhirnya dia mengatakan semua agama sama dan dia menjadi ketua aliran sesat. Nah ini, jadi ternyata hati-hati dengan 5 golongan ini. Orang bodoh, orang fasik, orang yang cepat marah, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang kafir, dan orang yang berada di aliran sesat. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita berada atau kita menjadi 5 orang ini harus cepat berbenah. Semoga
orang panjenengan selalu mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang panjenengan selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk berbuat baik, keistiqomahan menghadiri majelis ilmu, keistiqomahan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, keistiqomahan dalam berbakti kepada orang tua, dan keistiqomahan dalam meninggalkan kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan orang panjenengan adalah hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat, wa'afiyah, wa fi taatillah. Semoga orang panjenengan pulang dari masjid ini semua hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah dan kemudian musyawarah bersama wa asraf wa rasul wa asrarun bisir min asrar al-Fatihah. Sebagai penutup, insya Allah baca doa maulid yang diikuti oleh